Boca. Iya. Kan kita saya mau supervisi ya Boca ya. Kapan nih kita bisa supervisi? Hari ini bisa? Supervisi hari ini bisa. Bisa ya. Iya, alhamdulillah. Boca ngajar di mana ya untuk hari ini ya? Untuk hari ini saya ngajar ada 2 kelas. Di kelas yang pertama itu di kelas 10H. 10H. Ya, kayaknya pagi saja ya, di 10H saja ya. Nanti saya akan masuk untuk melihat Boca mengajar ya. Sebelum saya masuk ke kelasnya Boca, tujuan pembelajaran Boca hari ini itu tujuannya apa ya Boca? Ya, untuk hari ini mungkin karena sudah masuk semester 2, saya akan mempelajari materi mengenai konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektronnya tapi yang untuk yang teori atom bor dulu, yang berdasarkan kulit. Nanti untuk selanjutnya mungkin yang mekanika kuantum itu setelah yang materi teori bor. Baik. Nah, kira-kira dari tujuan ini ada tidak area pengembangan? Jadi misalkan anak-anak kan disuruh belajar konfigurasi elektron ya. Nah, konfigurasi elektron ini gunanya ini untuk apa? Gitu Boca? Jadi kalau konfigurasi elektron itu area pengembangannya nanti kira-kira akan yang pertama nanti anak-anak tuh kan kalau selama ini anak-anak untuk mengetahui periode dan golongan itu harus lihat SPU ya. Nah kalau dari konfigurasi elektron teori bor ini mungkin bisa untuk melihat bisa mengetahui golongan dan periode tanpa melihat SPU. Setelah itu bisa nih salah satu materi prasyarat juga, materi prasyarat untuk masuk ke materi reaksi kimia. Jadi kalau udah tahu nih bagaimana konfigurasian kan nanti mereka tahu bagaimana sih cara mereaksi kimianya, nanti termasuk reaksi ion atau reaksi yang kovalen gitu. Jadi mungkin untuk tahapan kelas berikutnya ya, dipelajarinya ya. Jadi itu termasuk materi prasyarat untuk prasyaratnya ya. Oke, siap. Nah, jadi pengen tahu nih saya nih kira-kira Boca ada strategi atau teknik apa yang Ibu Ocha akan persiapkan untuk pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran hari ini mungkin berkelompok, nanti mengerjakan. Pertama mungkin nanti anak-anak tuh karena saya ingin tahu bagaimana sih hasilnya dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Biasanya nanti saya post-test dan pre-test biasanya. Nah, jadi pre-test dan post-test ini menggunakan materi konfigurasi elektron. Kemudian nanti strateginya nanti anak duduk berkelompok dari hasil yang materi sebelumnya. Itu saya gunakan duduk berkelompok siapa aja nanti yang jadi ketua kelompok biar nanti bisa jadi tutor sebaya kalau buat anak-anak yang kurang paham. Terus selanjutnya diskusi, tanya jawab, mungkin seperti itu. Iya, baik Boca. Kira-kira kalau misalkan anak ini sudah sudah berhasil untuk paham pembelajaran konfigurasi elektron, itu kira-kira ada indikatornya tidak? Ada indikatornya. Biasanya nanti dari soal yang saya kasih anak-anak tuh bisa nggak sih ngejawab konfigurasinya seperti apa. Biasanya saya nanti anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di depan, nanti anak-anak bergantian setiap kelompok mengerjakan soal yang ada di depan. Nanti bagaimana golongan dan periodenya, bagaimana konfigurasinya, dan seperti itu. Jadi indikatornya anak-anak bisa mengerjakan soal yang saya berikan. Oke, baik Boca. Saya tunggu ya nanti di kelas ya. Terima kasih Bu. Kuisisnya sudah selesai, sudah terlihat hasil kuisisnya. Ini pretest ya. Kalau pretest nggak masalah kalau kalian nilainya masih di bawah KKM, karena memang pembelajarannya belum dimulai. Nah, kita baru mau mulai materinya mengenai apa? Ada yang tahu? Kalau tadi kalian baca soal di pretest, ada yang tahu kira-kira kita membahas soal apa sih? Membahas materi apa hari ini? Konfigurasi. Nah, kalau kita ngomongin konfigurasi itu adanya di kulit. Kalau ngomongin kulit ke-1, kulit kedua, masih ingat itu teorinya siapa? Ya, teori Niels Bohr. Jadi hari ini kita akan mempelajari tujuan yang saya mau kalian itu bisa mengkonfigurasikan elektron berdasarkan teori Niels Bohr, sama nanti bisa menentukan golongan dan periodenya. Ya, bisa menentukan golongan dan periode dari konfigurasi atau Niels Bohr. Itu ya. Oke. Untuk pembagiannya, bagaimana pembagiannya? Ini saya akan bagikan kelompok.
sesuai dengan nilai yang saya pernah ambil sebelumnya. Oke, silakan duduk per kelompok. Di sini ada 6, berarti satu kelompok 6 orang. Ya, yang jadi ketua kelompoknya itu, sebentar, saya lihat. Nah ini nanti silakan dibuka isinya apa. Ditonton dulu videonya untuk mengerjakan ini, untuk mengerjakan jawaban yang ini. Ada berapa soal di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah di sini buatlah konfigurasi elektron dengan teori Bohr, kemudian tentukan golongan dan periodenya. Ya, jadi silakan dari video yang tadi yang sudah saya kasih yang 2 ditonton sama kalian, terus kalian coba menjawab pertanyaan yang ada di depan. Ya, paham ya? Oke. Setelah itu ini fungsinya apa? Nah, jangan lupa ya, jangan lupa. Sebentar, sabar. Nah, ini fungsinya apa? Nah, fungsinya nanti akan saya jelaskan setelah kalian mengerjakan yang ada soal yang ada di depan. Paham ya? Oke. Jadi ini jangan dulu dibuka. Boleh dibuka buat lihat boleh, cuman jangan sampai pada hilang karena nanti kita praktek pakai ini. Paham ya? Oke, silakan ditonton dulu videonya, terus nanti dikerjakan soalnya, baru nanti saya jelaskan bagaimana pemakaian alat ini. Di buku masing-masing ya, dikerjakannya di buku masing-masing. Oke, ada yang tanyakan? Cukup? Kalau cukup silakan dikerjakan dulu. Boleh. Oke. Oke, udah selesai. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, boleh perwakilan kelompoknya, kelompok 1 deh. Kelompok 1 dari kelompok Resania ya. Boleh dijawab pertanyaan yang ada di depan. 2, 3, 4, 5, 11. Isi yang nomor 1 dilengkapi apa jawabannya, konfigurasinya, golongan dan periodenya. Nomor 1 aja. Di sini. Nah, iya, langsung konfigurasi. Depan, nomor 5 dan 6. Biar cepat. Benar ya, konfigurasinya 2, 1. Ini LI-nya. Yang ini 2, 8, 2. Yang ini 2, 8, 8 ya, 2, 8, 18, 3. Yang ini 2, 8, 18, 18, 4. 2, 8, 18, 5. Betul. 2, 8, 6, 2, 7, 2, 8, 18, 32, 18, 8. Oke. Untuk pengkonfigurasiannya sudah benar. Untuk pengkonfigurasian ada yang tanyakan? Tidak? Cukup? Kalau sudah paham, sekarang saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan golongan? Ada yang mau menjawab? Bagaimana sih menentukan golongan? Dilihat dari apa? Dari konfigurasi ya? Silakan sekali. Dari angka terakhir konfigurasi. Ya, angka terakhir atau apa namanya? Elektron,
Valensi, ya betul ya. Jadi ngelihat golongan itu dari elektron valensi. Lihat aja elektron terluarnya atau paling ujungnya berapa. Kalau 1 berarti 1A. Oke, betul. Ini 2 berarti 2A. Oke, betul. Ini 3A. Oke, betul. Oke. Kalau periode dilihat dari apa? Ya, silakan Muhammad. Dari jumlah elektronnya. Jumlah kulit yang ada pada konfigurasinya, jumlah kulitnya ya. Nah ini lihat, ini kulit keberapa? Kulit satu, yang ini kulit kedua. Jadi dilihat dari jumlah kulitnya. Oke, kalau yang ini ada berapa kulitnya? 2, 3. Jadi kalau periode dilihat dari jumlah kulit dari hasil pengkonfigurasiannya. Terus ini fungsinya apa? Nah, boleh kalian buka. Nih, ini nanti kita minggu depan praktek. Minggu depan kita praktek. Ini kulit ke 1 nih. Ini kulit ke 1, yang ini kulit ke kedua. Nih, jadi kalau kulit ke 1 isinya berapa? 2. Nah, kita coba praktekkan yang ini. Yang nomor 1 aja, coba kalian buat. Di sini ada 3 jenis ya. Ada apa ini yang positif, yang ini yang netral, yang ini yang negatif. Jadi yang kalian pakai yang mana? Yang negatif, karena elektron jumlahnya elektron itu bersifat negatif. Nah, nanti kalian buat di sininya sesuai dengan yang dimau. Nah, ini berarti kulit pertama isinya 2, kulit kedua isinya 1. Nah, yang ini ya, coba kalian buat. Coba kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dicoba buat konfigurasi dari Li. Nih yang ini ya. Yang Li coba buat kulit ke 1-nya sama kulit keduanya. Bagaimana dilihat? Boleh lihat di sini. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mana kulit ke 1-nya? Mana kulit ke 1? Isinya berapa? Isinya kulit ke 1? 2. Mana kulit ke 1 sini, coba lihat. Kulit ke 1 mana? Ini. Oke, betul. Isinya 2. Ini kulit kedua, isinya 1. Oke, yang ini bisa ya. Kelompok ini bisa? Ya, bisa. Untuk kelompok ya bisa. Lihat kelompoknya. Kasih lihat tadi sekali. Bentar. Nah, betul. Kulit ke 1 isinya 2. Kelompoknya Muhar? Ya, betul ya. Ada yang ingin tanyakan? Sudah cukup? Ya. Berarti hari ini kita udah belajar apa aja? Konfigurasi, terus menentukan golongan dan periode. Oke, karena waktunya sudah habis, berarti nanti minggu depan kita post test ya. Minggu depan kita post test dengan soal yang mirip-mirip kayak gini. Terus bagaimana cara penentuan golongan dan periodenya. Post testnya dengan teman yang sama dengan hari ini. Terus setelah post test kita mau praktek dengan alat yang kalian pegang ya. Jadi nanti sendiri-sendiri atau berdua ke depan ke meja saya. Nanti kalian menunjukkan bagaimana sih pengkonfigurasiannya. Terus bagaimana elektronnya elektron di kulit ke 1 bagaimana, elektron di kulit kedua bagaimana, terus menentukan golongan dan periodenya. Jadi minggu depannya kita praktek. Jadi coba hari ini yang belum pegang alatnya, biar minggu depan gak canggung, dipegang dulu alatnya, dicoba. Oke? Sudah saya tutup ya. Kalau sudah ada yang nanya, paham? Jadi untuk persiapan proses minggu depan, silakan dipelajari materi hari ini. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Boca. Ya, kita ketemu lagi ya. Kemarin sudah saya berkunjung nih ke kelasnya Bu Ocha tentang materi Niels Bohr ya, Boca. Konfigurasi elektron ya. Namanya Niels Bohr ya. Seru sih kemarin, ada SPT-nya, ada print test-nya dengan menggunakan krisis, terus anak-anak mencari
inquiry ya, pakai inquiry juga ya, mencari apa sih itu konfigurasi elektronik board gitu ya. Ada beberapa pertanyaan nih Bu Ocha yang mau saya ajukan nih. Bagaimana ya perasaan Ibu setelah proses belajar kemarin nih? Jika ditanya bagaimana proses belajar, alhamdulillah sih semuanya sesuai dengan modul ajaran yang dibuat, tahapan-tahapannya, walaupun ya tidak sempurna seperti yang saya bayangkan, masih ada beberapa anak yang mungkin kan saya pikir karena sudah dibagi kelompok sesuai dengan tutor sebaya, saya pikir lancar gitu, tapi ternyata masih ada yang tidak begitu paham. Namanya juga anak-anak itu ya. Terus kira-kira yang menjadi hambatan nih proses pembelajarannya atau pemahaman mereka itu kurang atau konsep mereka itu kurang itu apa ya? Kira-kira yang dibuat. Jadi kan kalau materi konfigurasi elektron ini dia berhubungan dengan materi sebelumnya ya, model atom board. Jadi mereka harus paham dulu tuh kulitnya, konsepnya. Kalau kulit pertama isinya berapa, kulit kedua isinya berapa, kulit ketiga. Nah, kalau di situ belum paham, maka konfigurasi elektronnya juga mereka akan kebingungan. Karena kemarin saya bilang kalau kulit pertama isinya 2, kulit kedua isinya 8 dan seterusnya. Tapi ketika mereka belum paham konsep dasarnya, ya mereka akan bingung ke depannya gitu. Jadi beberapa materi belum paham dengan konsep dasarnya. Jadi dalam pembuatan kulit atom dari model atom yang saya gunakan pakai alat peraga itu mereka masih kebingungan kadang-kadang gitu. Kalau menurut Ibu, kalau ditanya puas atau nggak puas, pasti kan ada saja yang tidak puasnya ya. Iya. Kira-kira Ibu sudah puaskah dengan pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan? Alhamdulillah mungkin 80% ya, walaupun masih ada beberapa anak yang belum bisa secara mandiri. Saya udah kasih alat peraganya, saya udah kasih videonya, tapi masih ada beberapa anak yang masih kebingungan. Tapi sebagian besar sudah paham. Ini beberapa saja. Ya, jadi kalau misalkan kita bikin tentang skala dari 0 hingga 100, ini kira-kira ada di poin berapa nih kepuasan Ibu? Berapa ya? 80-85% insya Allah. Karena memang kita mengajar kimia dia tidak terlihat gitu ya. Iya. Konsep pemahamannya yang harus dipahami oleh semuanya. Menurut Bu Ocha, hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran kemarin itu apa? Mungkin kalau yang modul aja sekarang kan ada profil pelajar Pancasila ya di situ. Jadi kerjasamanya anak-anak tuh bisa, karena kan per kelompok ya. Jadi oh gini ya cara menjelaskan ke anak tuh seperti ini. Jadi anak yang sudah bisa menjelaskan ke yang belum bisa. Jadi mereka bisa belajar menyampaikan, terus bekerja sama, saling tolong menolong gitu. Dan menghargai kalau misalnya ada yang nggak paham-paham, Bu ini gimana caranya gitu kan, akhirnya saya juga yang harus bantu mereka. Jadi menghargai anak-anak yang teman-teman sendiri tuh bisa menghargai, mereka ada sikap menghargainya gitu. Jadi di sini saya lihat Ibu sudah melakukan polling ya, sudah membantu yang berikutnya juga Ibu sudah memberikan ASE ini sosial emosional ya tadi dengan kolaborasi, adanya relasi. Jadi kemudian kelompok itu berdasarkan bukan mereka yang menentukan ya, tapi berdasarkan pretestnya gitu, dan mereka harus mampu berkolaborasi dengan timnya gitu ya. Baik Ibu, kira-kira komitmen apa nih yang harus Ibu lakukan ke depan sehingga pembelajaran ini bisa menjadi lebih baik lagi gitu? Mungkin lebih banyak referensi modelnya mungkin ya, misalnya sudah tahu nih kurangnya di mana, mungkin dengan model atau referensi bahan ajar yang lain yang bisa membantu anak-anak yang belum begitu paham gitu. Mungkin itu. Kira-kira menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan impian Ibu dalam pembelajaran yang lebih baik gitu? Mungkin kalau saya biasanya itu sih ikut kayak pelatihan, kalau enggak suka diskusi sama Bu Aziz, sama guru kimia yang lain biasanya gitu. Atau kan kadang-kadang suka ada webinar ya, bagaimana sih model yang cocok untuk anak yang seperti ini, biasa kan ada yang seperti itu. Pertanyaan terakhir nih, kan tadi ada kelebihan, ada hal positif, ada juga yang mau Ibu perbaiki
ini ya, saya fokus ke yang mau ibu ubah nih untuk pertemuan selanjutnya itu apa? Kan mungkin selanjutnya itu materinya lebih kompleks lagi gitu ya. Yang sukulit yang mungkin ya, mungkin akan lebih pembelajaran apa ya, berdiferensiasinya, walaupun sebenarnya saya juga belum begitu paham ya, tapi mencoba lah mungkin, karena kan ada anak yang ini dari produknya misalnya nggak harus presentasi, mungkin dia senangnya pakai cara yang apa, kan kalau produk tuh bisa presentasi, bisa tulisan kan. Mungkin dari pembelajaran diferensiasi dari produknya bisa, dari kontennya juga mungkin bisa. Akan mencoba mencoba belajar. Saya lihat kemarin ibu sudah menggunakan video, Iya. alat peraga gitu ya. Kalau menurut saya mah luar biasa nih pemahaman konsepnya untuk anak mungkin bisa karena kita menggunakan alat peraga gitu ya. Oke ibu, kira-kira menurut ibu rencana tindak lanjut yang mau ibu lakukan itu seperti apa? Itu mungkin memperbaiki lagi apa model pembelajarannya, mungkin yang lebih sesuai, karena kan kalau yang pertama masih apa, kemarin saya mencoba buat alat peraga sendiri, kayak dari apa namanya, congklak gitu, bentuknya congklak kan. Kalau yang kemarin alat peraganya ada tuh dari lab, kalau sekarang mungkin yang sukulit karena lebih kompleks, jadi saya bikin nanti permainan gitu, jadi kayaknya mudah-mudahan bisa lebih seru dibanding yang sebelumnya. Jadi nanti belajar Ada lagi bu? udah mungkin itu sih, soalnya kan kalau kimia yang penting anak-anak happy dulu ya, kalau melihat pelajarannya yang cukup menurut saya yang kadang apa ya, abstrak konsepnya, kadang suka bingung ya, pasti anak-anak seru aja di belajarnya gitu. Jadi menciptakan it's fun gitu Iya. Pembelajaran yang Oke, menyenangkan. siap Bu Ocha. Terima Iya. kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua akan lebih baik ya. Nilai, saya pun juga nanti akan masih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Ocha. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.